Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat siang saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita mau beribadah lagi kepada Tuhan pada siang hari ini. Mari kita semua berdiri memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat ibadah kita pada siang hari ini. Dan terlebih hari ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, mari benar-benar pikiran dan hati kita berikan untuk Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini dan pasti memberkati ibadah kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin, puji Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Hati kita mau menyembah Tuhan, hati kita mau memuliakan Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Ibadahlah sungguh-sungguh. Katakan sama-sama bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang besar. Allah yang kita muliakan saat ini adalah Allah yang maha kuasa. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Oh haleluya. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau
Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hati kami mau menyembah Engkau. Kami bawa hidup kami Tuhan lewat ibadah ini, biar menjadi persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Luar biasa Engkau Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebesar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Benar Tuhan, darah-Mu yang menyucikan kami. Engkau yang melayakkan kami ada sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Hanya bagi Engkau kemuliaan ini Tuhan. Oh haleluya. Tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Segala-galanya lebih dalam Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami datang menghampiri-Mu. Terima kasih banyak Engkau sudah memberkati kami dengan sehat, dengan kuat, sehingga kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah di tempat ini Tuhan ada pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu, dan itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Layakkan kami semua untuk ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni salah kami, ampuni dosa kami, sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan, supaya hari ini kembali kami mengalami kuasa ibadah itu. Haleluya, kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun Tuhan yang akan mengganggu konsentrasi kami saat kami beribadah, kami hancurkan semua di dalam nama Yesus. Dan hadirat Tuhan ada di tempat ini, memenuhi ruangan ini, dan memenuhi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Hingga ibadah ini yang berkuasa ini akan menjamah setiap jiwa-jiwa yang mendengar ya Tuhan. Haleluya, setiap hamba Tuhan diurapi, setiap kami yang beribadah diurapi. Ada saudara-saudara yang belum tiba di tempat ini Tuhan, tolong supaya mereka boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan, beribadah kepada Engkau. Kami mulai Tuhan ibadah pada siang hari ini dan memperalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi selamat siang, selamat hari Minggu. Silakan duduk, kita nyanyi bersama-sama.
Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari katakan sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Saudara, ada kalimat bangkit, serukan nama Yesus. Coba kita mau memperhatikan kehidupan kita sepanjang minggu ini. Adakah hidup ini memuliakan Tuhan? Kalau tidak, saudara-saudara, inilah kesempatan kita memuliakan Tuhan. Nama Yesus kita tinggikan di rumah Tuhan. Nama Yesus kita muliakan di rumah Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan buat apa-apa dulu, saudara-saudara. Kita buat untuk memuliakan Tuhan. Mari kita semua berdiri. Katakan sungguh-sungguh, aku bangkit Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dengan iman, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya, alami kuasa Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Kuasa nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Dengan iman dia katakan sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita berseru tentang nama yang berkuasa. Haleluya, berikan mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Yes, amin. Tidak ada kekuatan lain ada di tempat ini selain nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Katakan. Katakan dengan iman. Amin. Ada kekuatan yang dahsyat akan mengalir di tempat ini. Ada kedahsyatan Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Nama Yesus di atas jalan. Katakan nama Yesus. Oh, nama yang berkuasa. Amin, amin, haleluya. Engkau kota benteng kami Tuhan. Haleluya. Semua musuh
Yesus itu nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan kesembuhan. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ikatan dilepaskan oleh nama Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Katakan yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas setiap persoalan kita. Nama Yesus di atas segala kelemahan kita. Nama Yesus di atas segala sakit penyakit kita. Haleluya. Nyanyi dengan iman, maka ada kuasa terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan akan memperoleh kemenangan. Itu firman Allah katakan. Mari kita mulai benar-benar beriman bahwa kuasa nama Yesus memberikan kemenangan. Mari berglori bagi Tuhan. Mari berglori bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyikan glori bagi nama Yesus. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji sama-sama. Glory, glory, haleluya. Dengan iman saudara, kita sedang memuliakan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita sedang berkata haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saat kita berglori, itu artinya kemenangan ada dalam hidup kita. Saat kita berkata haleluya, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Ada di antara saudara yang sakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita berglori dengan iman. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Nyanyi dengan iman. Nyanyi dengan iman. Ada kekuatan Tuhan mengalir. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa Tuhan engkau akan terima saat engkau memuliakan Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Kami berglori bagi Engkau. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan glory, glory, haleluya. 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 Yes. Yes, haleluya. Amin. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Katakan haleluya, puji-Mu. Segala dahsyat, hal luar biasa, pengalaman terjadi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Pengalaman bersama Tuhan bukan kata orang, saudara, tapi kita benar-benar alami pengalaman bersama dengan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan.
benar-benar nikmati hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan sungguh-sungguh memberikan berkat-Nya kepada setiap orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Kita sehati menyembah, kita satu pikiran untuk memuji Tuhan. Dengan sepenuh jiwa dan kekuatan kita, kita katakan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Yang ku sembah, yang ku muliakan hanya Engkau, menciptakan segala-galanya, yang menciptakan aku dan juga yang akan memberkati aku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Engkau Tuhan, yang selalu sanggup menjawab segala seru-seru doaku Tuhan. Haleluya, puji namamu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau dalam segala keadaan kita. Mari kita mengatakan bersama-sama, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup, Dia sanggup melawat setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, memberkati. Sumber segala keberkatan, sumber segala selamat hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Dengan iman mari sama-sama katakan, tak ada Allah lain di dunia ini yang dapat menyelamatkan setiap manusia kecuali nama Yesus Kristus. Mari semakin memperkuat iman kita kepadanya. Jangan digoyahkan oleh karena situasi dan kondisi dunia ini. Ingat, iman yang akan dicari oleh Tuhan, iman yang akan dicari oleh Tuhan. Di tempat ini kita punya kesempatan sekali. Di tempat ini kita punya kesempatan yang baik untuk kita mau menikmati Tuhan. Kita mau berkata-kata dengan Tuhan. Kita mau berbicara dari hati ke hati bersama dengan Tuhan kita. Mungkin di luar, di rumah kita punya banyak kesibukan. Doa-doa kita terganggu. Hubungan dan komunikasi kita dengan Tuhan terganggu. Di tempat ini, mari sama-sama kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nyanyikan dengan penuh percaya dan iman. Tiada seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Engkau
seru doa, seru, oh, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, sanggup melawan seluruh kehidupanku. Amin. Aku percaya Tuhan kuasa, Engkau turun tangan. Amin. Memulihkanku. Aku percaya, sungguh aku percaya. Oh, turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku Tuhan. Aku percaya, aku percaya Engkau dahsyat Tuhan, memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Kami siap diberkati Tuhan, dengan suara firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap menerima berkat itu Tuhan. Berikanlah Tuhan Yesus kami makanan rohani yang akan memuaskan jiwa kami hari ini Tuhan. Haleluya. Teruskan Tuhan pesan-Mu kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terus dibangun di dalam Tuhan, mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan Tuhan bagi kami. Kami siap semuanya Tuhan. Kami siap semuanya untuk menerima berkat Tuhan, firman Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Patut kita semua memberikan pujian, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan untuk keberadaan kita, dan kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 6 ya, Februari. Kita sudah berpindah kepada bulan Februari 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang bagaimana? Kita akan mempelajari. Tentu orang-orang yang bersama dengan Tuhan, tentu dia akan menikmati kebersamaannya dengan Tuhan. Seperti pujian-pujian kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai, mengasihi kita semua. Dan tentu dia mendengar segala seruan permohonan kita. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Kita akan melihat orang-orang yang bersama Tuhan.
Orang-orang yang bagaimana? Kita melihat Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang disebut anak domba ini berbicara tentang Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Satu waktu Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes Pembaptis berkata ketika Yesus datang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Itu di dalam Yohanes pasal 1 ya, ayat 29. Hari ini ibadah kita juga disertai dengan perjamuan Tuhan. Kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia menanggung segala dosa manusia di atas kayu salib. Dia tunduk, taat, setia, melakukan kepada seluruh kehendak Allah, sehingga dia mati di atas kayu salib. Justru dengan kematiannya, saudara-saudaraku yang kasih, dia mengadakan penebusan, keselamatan buat semua orang, ya, manusia yang berdosa. Firman Allah katakan karena kita semua adalah orang berdosa. Kita keturunan Adam dan Hawa semua dilahirkan sebagai orang berdosa. Perlu penebusan, perlu keselamatan. Ya. Hanya dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, dia menebus, mengampuni, menyelamatkan dosa. Nama Yesus seperti pujian kita. Di kolong langit ini banyak nama, tapi hanya nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Memindahkan kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal, dari neraka kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Dan kita melihat di sini, saudara-saudaraku, ini juga berbicara tentang akhir zaman ini, ya, di mana kita akan mengalami kemenangan, ya, bersama anak domba. Ya, dia disebut adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Dan orang-orang yang bersama dengan anak domba itu, dia juga mengalami kemenangan. Ya. Banyak hal ke depan dan hari-hari ini kita mengalami pergumulan-pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Seantero dunia, ya, pergumulan istimewa. Kita tahu kuasa kegelapan si setan, ya, ingin, ya, membinasakan semua manusia. Dia pencuri, dia ingin mencuri, ya, membinasakan manusia, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa orang yang bersama-sama dengan anak domba, orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dia akan mengalami kemenangan. Orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan, dia akan menikmati janji-janji Tuhan. Dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ya.
Dikatakan di sini orang-orang yang bagaimana? Dikatakan adalah orang-orang mereka-mereka yang terpanggil, memenuhi panggilan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang telah dipilih. Dari yang terpanggil itu dipilih. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang setia. Mereka yang terpanggil melalui proses, dipilih, melalui proses lagi, mereka yang setialah, saudara-saudaraku. Ya, mereka inilah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kemenangan. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang demikian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Bukankah kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang terpanggil? 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah merespon panggilan Tuhan. Kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari kekuasaan si setan kepada kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Tuhan memanggil, memindahkan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang terpanggil karena kita merespon panggilan Tuhan. Ya, itu pun anugerah Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan karena kita merespon panggilan Tuhan dengan iman, percaya kita. Itu pun kasih karunia Tuhan. Ya. Bukan kita yang memilih, ya, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya. Kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, Tuhan merdekakan. Ya. Dulu kita kepada hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Tuhan merdekakan. Tetapi kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut, kita menghambakan diri. Ya. Coba kita membaca itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang yang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, coba kita bandingkan dengan Galatia pasal yang ke-5. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi kita menghambakan diri, menjadi pengikut Tuhan, menjadi milik Tuhan, hamba Kristus. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita mempergunakan kemerdekaan kita untuk melayani Tuhan, untuk selalu bersama dengan Tuhan. Ya, kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah membeli dengan harga yang tunai lewat pengorbanan kematiannya di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh karena satu orang nenek moyang kita dilahirkan sebagai orang berdosa, tapi lewat kematian satu orang di kayu salib, kita juga diselamatkan ketika kita merespon panggilan Tuhan dengan iman percaya kita. Kita hanya membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, yang telah mati untuk dosa-dosa saya, untuk menyelamatkan saya. Ya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dia menebus, membayar kita, ya, dengan tunai. Sebab itu kita ambil perjamuan Tuhan. Roti dan anggur ini menggambarkan, ya, tubuh dan darahnya. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, kita dimerdekakan. Tapi kita tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat, ya, dosa, melakukan semau gue, katanya orang Jakarta. Tapi kita menghambakan diri kepada Tuhan sebagai pengikut Tuhan, mengikut Tuhan, ya, memikul salib, percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi orang-orang yang bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang sudah merespon panggilan Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang telah dipilih. Seringkali kalau saya perhatikan, saudara-saudara, sekarang lagi musim buah banyak banget, ya. Kita ini lokasinya dekat pasar induk, sepanjang jalan sekarang banyak buah, segala macam buah, ya, rambutan, duku, apalagi manggis, semangka, sebutkan saudara-saudara, ya, ada semua saudara-saudaraku yang kekasih. Sepanjang jalan raya Bogor ini banyak, ya, yang menjual buah. Tapi saya perhatikan saudara-saudara, ada pedagang khususnya salak, dia pinter, ya, jual 5.000 sekantong. Rupanya saya lihat dia memilah-milah, ya. Rupanya yang ditulis besar 5.000 itu yang kecil-kecil, yang besar 10.000, saudara-saudara. Itulah manajemen tukang jualan, saudara-saudara. Nggak salah dia. Saudara tergoda dengan iklannya 5.000 sekantong, itu yang di depan yang kecil, yang belakangnya yang besar yang dipilih itu 10.000, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan, kita juga diproses, dipilih, ya. Kita masuk dalam prosesnya Allah, untuk masuk dalam pilihan Allah. Coba kita baca tadi Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang terpanggil, mereka yang dipilih oleh Tuhan. Merekalah yang menikmati kemenangan. Kalau saya dan saudara mau sebagai orang-orang yang selalu bersama dengan Tuhan, adalah orang-orang yang mau merespon panggilan Tuhan dan mau masuk dalam pilihan Tuhan. Tentu dalam proses, orang yang mau diproses oleh Tuhan, ya, orang-orang yang
terus mengalami proses supaya dia masuk dalam pilihan. Nah, saya ingin menekankan yang terakhir ini. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan, yang menikmati kemenangan, yang menikmati berkat-berkat janji Tuhan, adalah orang-orang yang setia. Saudara-saudaraku. Ya, kalau dalam bahasa Yunani, bahasa Greka itu pistos, artinya dapat dipercaya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu arti setia, ya, mereka yang ya berpegang teguh, ya, pada pendiriannya, pada janji ikrarnya, ya, seperti ketika seorang pengantin mengucapkan ikrarnya, janji setianya. Nah, harus setia, saudara-saudara. Istimewa pernikahan orang Kristen hanya maut yang menceraikan. Ya. Firman Allah katakan, Amsal saya pernah khotbah, orang baik, orang yang pintar itu banyak, tapi orang yang setia itu siapakah yang menemukannya? Nah, Tuhan mau, ya, karena kesetiaan itu sangat berharga. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan, dia menikmati kemenangan, menikmati janji Tuhan. Dia itu adalah orang-orang yang setia. Saudara pernah dengar, ya, ada stasiun di Tokyo, ya, stasiun Shibuya itu. Ya, di situ ada patung anjing, ya, namanya Haichiko, ya, karena anjingnya namanya si Haichi. Kenapa patung ini menjadi ikon di stasiun itu, saudara-saudara? Jadi anjing yang bernama Aichi ini, dia setia kepada majikannya. Majikannya adalah Profesor, ya, Oino itu. Nama lengkapnya Hidesa Buro Oino. Dia profesor yang mengajar di satu universitas mengenai ilmu pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo. Jadi kalau pagi anjing ini mengantar majikannya sampai ke stasiun. Setelah majikannya naik kendaraan, lalu si Haichi ini pulang. Dia tahu nanti kalau sudah mau senja, dia datang lagi ke stasiun, jemput majikannya. Dia terus lakukan itu. Satu waktu, saudara-saudaraku, si Profesor Uino ini waktu dia rapat, itu saya baca tanggal 21 Mei 1925, dia mendadak meninggal serangan jantung. Nah, si anjing Haichi ini dia tidak tahu kalau majikannya meninggal. Dia tunggu terus berhari. Hari itu nggak datang, dia datang lagi, tunggu. Rupanya dia lakukan terus selama 10 tahun. Kenapa anjing ini jadi terkenal? Karena masuk dalam berita, ya, bahwa anjing ini setia, saudara. Sebab itu dibangunlah ikon patung anjing yang dinamakan Haichiko itu di Tokyo itu. Ya, kita lihat gambaran yang mengajar kita tentang bahwa cinta, ya, yang tulus, ya, kesetiaan yang tulus, saudara-saudara, pada anjing ini kepada majikannya. Bukankah Allah kita itu juga Allah yang setia? Coba kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Allah itu adalah Allah yang setia.
2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sifat, salah satu karakter sifat Tuhan adalah dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia setia. Kita juga orang-orang yang bersama dengan dia adalah orang-orang yang setia, mengikuti teladan karakter Tuhan. Sini jangan saudara mempergunakan ayat ini, wah Tuhan tidak setia, kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dengan sembarangan saudara hidup, ya tidak mau ibadah kepada Tuhan, tidak mau melayani, kan Tuhan setia. Melakukan dosa, bukan begitu saudara-saudaraku. Seringkali Tuhan tahu kita mudah tergoda untuk tidak setia. Ya, ketika kita menghadapi tantangan, percobaan, kesukaran, ya, sesuatu hal yang terjadi, seringkali kita mudah tidak setia. Disitulah, walaupun kita tidak setia, Tuhan setia. Itu maksudnya saudara-saudaraku yang kasih. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan, tidak ada kata terlambat, saudara-saudara. Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya, ya, bahwa dia tetap setia. Tuhan kita itu setia, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dia mau juga orang-orang yang bersama dengan dia adalah orang-orang yang setia, dapat dipercaya, patuh, taat, ya, tetap mempunyai keteguhan, pendirian, ya, punya mental positif. Nah ini yang saya katakan kemarin, sifat orang percaya harus dikembangkan karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru, roh yang baru. Kita harus mengembangkan hati untuk tetap percaya, untuk tetap setia kepada Tuhan. Supaya apa? Kita menikmati janji Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang setia, dapat dipercaya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara adalah sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Ketika saudara menghadapi godaan si iblis, saudara dapat dipercaya, tetap teguh, tidak beranjak, untuk tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami kesukaran, ya, saudara mempunyai mental yang positif, tak tergoyahkan dalam pendirian janjimu kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan teladan. Dia memikul salib, menanggung segala dosa kita. Dia minum cawan murka manusia. Seluruh dunia ini ditanggung di atas kayu salib untuk menebus, menyelamatkan. Itulah kesetiaan Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu saudara-saudara, saudara dapat dipercaya, saudara dapat setia di dalam keluargamu, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Ya, ada sifat kesetiaan itu, saudara dapat dipercaya. Ya, saudara tidak selingkuh, ya, tidak melakukan persinahan di dalam, ya, pernikahanmu, karena engkau dapat dipercaya. Engkau dapat dipercaya di perusahaanmu, ya, sehingga engkau bertanggung jawab, ya, tidak korupsi, ya. Engkau juga, ya, setia
ya, dalam persahabatanmu dan lain-lain. Ya, di dalam banyak hal Tuhan mau, kalau kita mau menjadi orang-orang pemenang, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang setia. Sebentar kita akan makan roti dan anggur, kita diingatkan, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang setia. Karena orang-orang yang demikianlah orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang menang, katanya. Wahyu pasal yang ke-17 tadi, ayat 14. Orang-orang yang menikmati semua janji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyiapkan roti dan anggur. Buat Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online juga boleh menyiapkan roti dan anggur. Mari kita berdiri bersama-sama membuka plastik. Pertama itu ada roti. Keleman yang kedua adalah air anggur. Mari kita berdiri bersama-sama sambil menyiapkan roti dan anggur. Sebelum kita melakukannya, kita dengar firman Tuhan. Kalau sudah saudara menyiapkan, mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Ya, roti dengan tangan kanan kita. Kita akan lakukan bersama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau yang begitu mengasihi.
penuh iman lewat tubuh dan darah Yesus yang sudah ada di dalam tubuh kita saat ini. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Haleluya. Marilah kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita terus hidup bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Segala ikatan dosa dilepaskan, segala ikatan-ikatan penyakit dilepaskan, segala kutuk-kutuk yang dibuat oleh kuasa si iblis dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkat-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami beriman kepadamu. Kami beriman kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhanku aja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nyanyi dengan perlahan-lahan saudara. Hari ini kita mau ngomong sama-sama kepada Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Hanya kepada Engkau aku percaya. Hanya kepada Engkau aku percaya. Tidak ada yang lain. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu tubuh saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipilih, yang setia, dan akan mengalami kemenangan. Haleluya. 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 Dia ada di dekat saudara. Roh Kudus ada di dekat saudara. Dia sedang melawat. Dia sedang mendengar suara hatimu. Dia tahu setiap keluh kesahmu. Dia sedang bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan. Percaya. Bisa kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama dari hati kita. Aku percaya Engkau Tuhan. Percaya
Sekali lagi dengan iman. Aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Saya mengundang pelayan kolektan untuk maju. Kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu hati kami merindukan kehadiran-Mu terus dalam kehidupan kami. Bila firman Tuhan yang sudah kami terima pada saat ini Tuhan, kami boleh lakukan, boleh terapkan, dan kami boleh kerjakan dengan setia Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Engkau. Tanamkan firman-Mu ya Tuhan, dan mujizat perjamuan kudus terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Roti dan anggur membangkitkan iman kami Tuhan. Mata kami terus memandang kepada Engkau. Memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayan-pelayan kolektan Tuhan, urapi mereka. Saat ini kami akan membawa persembahan. Ya, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan Tuhan. Dan korban-korban dari jemaat-jemaat Tuhan dipakai untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Balas dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Buat Bapak Ibu saudara-saudara juga yang mengikut secara online mau dibantu dalam doa, engkau angkat tanganmu. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia setia di dalam menyatakan kekuasaan, keajaibannya kepada orang-orang yang senantiasa dipanggil, dipilih, yang setia kepada Dia, yang percaya kepada Dia. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat daripada jemaat-Mu Tuhan, dengan segala permohonan mereka. Ada yang mengalami beban berat, mengalami sakit penyakit, ada yang kekurangan di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, di dalam hidup, dalam rumah tangga mereka, di dalam perkuliahan, dalam studi mereka, dalam Tuhan Yesus segala permasalahan mereka. Hamba berdoa memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mujizat Allah, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan, kesembuhan yang daripada Engkau, berkat Tuhan dilimpahkan, kebebasan, kelepasan yang daripada Engkau dinyatakan.
Tuhan, nyatakan keajaiban kuasa-Mu kepada kami semua. Terima kasih, memberkati persembahan umat-Mu besar kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membalas, memberkatinya. Yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, dengan iman mereka lakukan. Biarlah bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka menuai dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Biarlah janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya umat-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Tuhan tolong mereka. Buat pimpinan-pimpinan negara kami ini Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinetnya, menterinya, semua aparat dari pusat ke berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Tolong hari-hari ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, berikan perlindungan kepada mereka, berkati ekonomi, politik kami Tuhan, jaga lindungi semua keamanan kami Tuhan, tolong semua, khusus mereka yang terpapar COVID Omikron, di dalam nama Tuhan segala penyakit Tuhan sembuhkan. Ada anak-anak umat-Mu Tuhan sembuhkan, bila Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan tolong juga buat pemimpin kami daerah, dari Tuhan dari gubernur, wali kota, kecamatan, lurah, tengah khususnya, RW 06, RT 05, Tuhan berkati semuanya, berikan hikmat bersama dengan keluarga-keluarga mereka, Tuhan tolong mereka. Juga kami berdoa buat komandan Pas Pampres, Tuhan tolong bersama dengan prajurit, sama keluarga mereka berkati, dan Tuhan buat berhasil dalam tugas mereka. Juga komandan komplek Tuhan bersama juga seluruh jajarannya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada anak-anak-Mu yang masih purnawirawan, yang juga sudah purnawirawan, Tuhan tolong dan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menikmati, menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, kecintaan daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.